Nah gitu kan, karena cara memaknai hidup itu gimana caranya supaya kita bisa menjadi orang yang senantiasa bermanfaat, ya, baik dan bermanfaat. Tidak cukup baik saja, tapi kita harus bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia, kata Nabi, adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Ya, kalau kita punya sedikit harta, kita infakkan, kita berikan bantuan kepada orang yang membutuhkan. Seperti itu. Nah, orang-orang seperti ini dia sangat amat dirindukan oleh surga, ya. Kemudian yang keempat adalah ini Nabi Syahri Ramadan, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, ya. Dulu kita berpuasa di bulan Ramadan, tahun depan juga kalau ada waktu, kalau Allah mengizinkan kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita berpuasa di bulan Ramadan. Dengan apa? Imanan wa hisaban. Syaratnya adalah karena iman dan karena ikhlas lillahi ta'ala. Nah, itulah 4 golongan yang dirindukan oleh surga. Saya mau sedikit spill, ya. Surga itu seperti apa sih? Surga itu kayak gimana sih? Nah, memang kita tidak tahu, ya. Bayangan kita, halusinasi kita, imajinasi kita terhadap surga itu seperti apa. Tapi Allah menjelaskan dalam Al-Quran dengan jelas, ya. Itu bisa kita baca, bisa kita renungkan, ya, karena supaya bisa menjadi motivasi, supaya kita bisa bersemangat dalam beramal, dalam beribadah, mempersiapkan bekal terbaik menuju Allah Subhanahu wa taala, karena surga yang Allah janjikan itu adalah sebuah kenyataan, sesuatu hal yang niscaya. Allah tidak pernah ingkar terhadap janji-janjinya dan harus percaya akan hal itu. Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Az-Zumar, itu kan, dan orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan, ya. Ini langsung dimention. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah dibawa ke dalam surga berombong atau rombongan, ya. Jadi rombongan, tergantung tingkatan masing-masing. Jadi masuk surga itu enggak sendirian, tapi kita rombongan gitu. Nah, rombongannya dengan siapa aja? Dengan orang-orang yang menemani kita dalam berbuat kebajikan, dalam beramal soleh. Nah, kalau kita sama-sama rombongan dalam kebaikan di dunia, maka masuk surganya juga sama-sama. Ya, masuk surganya itu akan sama-sama. Seperti hal ini adalah upaya. Ini salah satu upaya kita untuk menjadi rombongan, ya, bagian dari orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga apabila mereka itu sampai ke surga, pintu-pintunya telah terbuka dan berkatalah kepada mereka penjaga-penjaganya. Jadi kesejahteraan dilimpahkan atasmu, berbahagialah kamu yang telah bersih dari kotoran atau dari dosa, ya. Jadi surga itu dikhususkan bagi orang yang sudah terbebas dari dosa, dari maksiat, bukan? Gimana Ustadz kalau seandainya kita udah terlanjur buat dosa, apakah kita akan masuk surga dengan cepat? Nah, bisa, selagi kita berupaya untuk membersihkan dosa-dosa itu selama kita masih hidup di dunia. Makanya kalau kita merasa berdosa, ya kita banyak-banyak istighfar, banyak-banyak memohon ampun kepada Allah agar dosa itu berguguran, agar dosa itu dihapuskan, sehingga ketika kita meninggal, kita mati dalam keadaan baik. Nah, disitulah kita akan dimudahkan oleh Allah untuk masuk surga tanpa hisab, ya, kalau kita bersih seperti itu. Nah, maka masuklah ke surga ini sedang kamu kekal di dalamnya, dan mereka mengucapkan alhamdulillah, ya. Pada akhirnya orang-orang yang Allah takdirkan untuk masuk ke dalam surga itu, mereka mengucapkan alhamdulillah. Ya, alhamdulillah pada Allah itu yang telah memenuhi janjinya. Itu di situ benar-benar yakin bahwa janji yang telah janji yang telah firmankan oleh Allah itu benar-benar nyata, benar-benar kita melihat dengan mata kepala kita sendiri. Nah, mereka itu diperkenankan menempati tempat dalam surga di mana saja yang kami kehendaki. Maka surga itulah sebaik-baiknya balasan bagi orang-orang yang beramal. Jadi